offline ya, kita masih tetap terus berjumpa secara Zoom ini ya. Jadi bukan berjumpa tapi berzumpa ya. Kita saling-saling tegur sapa di dalam Zoom ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita menyiapkan hati kita. Saya mempersilahkan bagi Bapak Ibu yang masih off kamera, silahkan dinyalakan kameranya jikalau tidak berkeberatan. Silahkan menyalakan kameranya dan kita mari beribadah bersama-sama pada hari ini dan memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan anggota keluarga kita di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu sekalian kita tundukkan kepala kita sejenak, kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan dan kita mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi satu pujian bahwa Tuhan hadir di segala tempat dimanapun kita berada. Dia juga berdaulat dimanapun kita ada. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. Semuanya Tuhan pasti ada. Dan mari kita menyembah Dia dan mari kita meninggikan Dia dan memuliakan namanya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita pujikan dari awal. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, tersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan kita. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita mengakui bahwa kita ini adalah umat percaya. Tetapi sebagai umat percaya, kita pun tidak rentan akan jatuh ke dalam dosa. Di tengah keadaan juga yang tidak kondusif ini, ada begitu banyak orang yang menjerit. Dan ada begitu banyak orang yang mungkin meninggalkan imannya karena keadaan yang sekarang ini. Tapi mari Bapak Ibu Jemaat, kita menyadari diri kita, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Dan setiap kita berkomitmen untuk kita tetap terus mengiring Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengaku dosa kita, dan sembari kita mengaku dosa, kita juga berkomitmen untuk kita tetap terus mengiring Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu kita pujikan saat sunyi, saat sepi. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib Ini sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu kita pujikan dari awal. saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali, Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul
memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ini komitmen kami bersama ya Tuhan, bahwa kami mau mengiring Tuhan, kami mau mengikut Tuhan di tengah keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, di tengah pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakitkan, tetapi kami tetap terus mau ikut bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami, karena kami tahu bahwa Tuhan ada berada bersama dengan kami. Ampuni setiap kami ya Tuhan ketika Engkau mendapati kami melanggar perintah Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan dan kami tetap terus mau mengiring Tuhan. Demi Kristus Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan anggota keluarga kita. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah gunung batu kita, Dia keselamatan kita. Seperti yang Mazmur Daud tuliskan di dalam kitab Mazmur nomor yang ke-27 ayat yang pertama, berkata demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari kita Bapak Ibu, kita bersorak-sorai bersama dengan anggota keluarga kita, memuji Tuhan, bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, gunung batu kita, dan kota benteng kita. Kaulah kuatku. Mari kita dengan bertepuk tangan Bapak Ibu, kita puji nama Tuhan ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sekali lagi Bapak Ibu, kita pujikan dari awal. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung
batu dan keselamatanku, kuat tanganmu perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Puji nama Tuhan ya. Tuhan kita sumber kemenangan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita tetap terus bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau ku ingini di bumi, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan ya. Tuhanlah sumber kekuatan kita, tidak ada hal yang lain. Kekuatan kita saja tidak bisa, hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Kango Lukito. Mari sebelumnya kita pujikan Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan,
Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kepada hambanya waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sekali lagi masuk dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan selamanya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini sebagai umat-Mu yang telah Engkau tebus, Engkau pilih, boleh bersama-sama menikmati, boleh beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kebersamaan ini. Kami juga rindu Tuhan supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami akan memasuki bulan ini Tuhan, di mana kami boleh mengingatnya sebagai bulan misi Tuhan. Tuhan, ini adalah panggilan bagi setiap kami orang percaya untuk kami boleh melaksanakan misi Tuhan. Karena itu sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa, mohon Roh Kuduslah yang mempersiapkan hati kami, mengurapi hamba-Mu, dan mempersiapkan kami untuk boleh dengan tenang, dengan anugerah kasih karunia Tuhan menerima firman Tuhan pagi hari ini. Berkati semua peralatan yang akan kami pakai, boleh menunjang pemberitaan firman pada pagi hari ini dengan baik. Kami mohon doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya permisi dulu kalau saya khotbah dengan duduk ya, karena saya mau sharingkan melalui PowerPoint ini. Jadi agak kesulitan kalau dengan berdiri. Ya. Baik, tema pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya adalah belum jalan. Misi Allah dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang yang merasa misi itu adalah hanya ada di dalam perjanjian baru ya. Atau ada lebih sempit lagi, misi itu hanya ada di dalam Matius pasal 28 itu ya. Ayat 18 sampai 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Atau mungkin ada yang berpikir bahwa misi itu hanya ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Nah, apakah di dalam perjanjian lama ada tidak misi Allah? Atau mungkin dulu saya juga pernah berpikir, di dalam perjanjian lama itu isinya hanya mengenai cerita bangsa-bangsa yang dimusnahkan ya. Sepertinya Allah kok demikian kejam ya, tidak ada belas kasihan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat apa sebenarnya ada tidak misi di dalam perjanjian lama. Ya, apakah benar pemikiran yang saya pikirkan dulu itu sama seperti Bapak Ibu pernah pikirkan juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam saya mempersiapkan ini, saya mereferensi atau merujuk pada satu buku atau tulisan ya daripada Walter Kaiser,
seorang teolog ya yang mendalami misi di dalam Perjanjian Lama khususnya ya. Nah, saya dari pelajaran misi yang saya dapat juga dari pelajaran perspektif maupun Kairos ini, setidaknya itu ada 3 dasar teks ya yang berbicara mengenai misi Allah dalam Perjanjian Lama. Jadi ada banyak sebenarnya. Ya, jadi menurut Walter Kaiser itu banyak sekali berbicara Perjanjian Lama bicara mengenai misi ya. Karena di dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat hati Allah untuk bangsa-bangsa sebenarnya. Tapi menurut beliau ada 3 teks dasar misi Allah di dalam Perjanjian Lama yang penting sekali. Yaitu pertama adalah dari Kejadian pasal 12 ayat 1-3 ya. Bapak Ibu, itu adalah panggilan Allah kepada Abraham ya. Yaitu rencana Allah dalam memberkati bangsa-bangsa. Jadi ini sebenarnya boleh dikatakan titik awal dari misi Allah. Memang sebelumnya ada namanya proto-evangelium ya, yaitu Allah menjanjikan akan memberikan keselamatan melalui keturunan Hawa. Tapi kebanyakan daripada teolog itu mengatakan bahwa Kejadian pasal 1-11 itu adalah introduction, pembukaan. Nah, mulai Kejadian 12 sampai sebelum Wahyu itu adalah mengenai misi Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya misi Allah itu ada di dalam seluruh Alkitab, ya, bukan hanya di Matius 28, bukan hanya di Kisah 1:8. Tapi sebenarnya menurut Christopher Wright ya, itu misi Allah itulah yang mendasari dalam diri dalam Alkitab itu. Jadi Bapak Ibu, dari Walter Kaiser ini ada ayat pertama, teks pertama yaitu mengenai panggilan Allah pada Abraham, rencana Allah dalam memberkati bangsa-bangsa. Namun saya tidak akan mengupas ini karena ini hanya fokus pada Abraham, saya akan mengupas lebih ke yang lain ya. Nah, yang kedua adalah dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 4-6. Ini adalah panggilan keimamatan Allah ya untuk kepada umatnya sebagai menjadi saluran berkat. Nah, kalau pertama itu yang Kejadian 12 itu perjanjian Abraham, yang kedua ini perjanjian Sinai ya, perjanjian Sinai. Dan yang ketiga menurut Walter Kaiser teks bicara mengenai misi yang penting yaitu dari Mazmur 67 di mana ini adalah biasanya doa berkat ya. Ya, doa berkat dari dipakai oleh para hamba Tuhan pendeta. Tuhan akan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu itu ya. Jadi teks itu dikutip di dalam Mazmur 67 ini, tapi tentunya dengan tujuan misi. Jadi di sini merupakan bukti tujuan Tuhan dalam memberkati bangsa-bangsa. Nah, 3 teks ini Bapak Ibu, namun saya lebih fokus kepada teks yang kedua, yaitu Keluaran pasal 19 ya, panggilan kepada bangsa Israel untuk bermisi. Jadi dari Walter Kaiser ini ada penekanan di dalam Keluaran pasal 19 tadi, ada panggilan misioner bangsa Israel ya. Jadi kenapa bangsa Israel ini dipilih Allah? Karena ada misi yang khusus, yaitu Allah mau memakai bangsa Israel ini. Ya, jadi begini, ada satu gambar yang menarik Bapak Ibu. Ya, ada satu gambar menarik. Jadi orang ini menggambarkan bangsa Israel. Ya, jadi bangsa Israel ini mempunyai panggilan. Ya, mempunyai panggilan, mempunyai kesempatan dan mempunyai harus ada respon. Ya, jadi umat Israel ini adalah umat perjanjian. Nah, nanti ada kaitannya dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Jadi Allah memanggil Israel bukan supaya hanya mengasihi ini saja, bukan. Tuhan punya ada misi khusus, ya ada panggilan seperti gambar ini ya. Ada panggilan Israel yaitu untuk membawa kabar dari Allah. Karena waktu itu Bapak Ibu coba bayangkan bangsa-bangsa di seluruh dunia mereka tidak mengenal Allah Yahweh. Mereka mengenal berhala, mereka menciptakan Tuhan mereka sendiri. Nah, Allah memilih bangsa Israel, kita tahu kisahnya ya, misalnya khususnya keluar dari Mesir ya untuk memimpin bangsa Israel. Nah, untuk apa? Untuk membawa kabar dari Allah. Jadi ada kesempatan Bapak Ibu, nanti kita akan lihat apa kesempatan itu ya. Apa hak istimewa yang Tuhan berikan pada Israel. Kemudian bagaimana respon daripada bangsa Israel ini. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari ayat Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai dengan 6. Nah, Bapak Ibu kalau di rumah ada membawa Alkitab,
Silakan dibuka atau handphone karena ayat ini menarik sekali. Ada pelajaran yang penting sekali yang akan kita pelajari, renungkan di dalam Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai 6. Sejauh ini suara saya cukup didengar, Pak Daya? Sangat jelas, Pak. Baik, jelas, terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Daya, Pak Vincent. Jadi Bapak Ibu, ini adalah ayat yang sangat penting sekali untuk bukan hanya untuk orang Israel nanti, tapi untuk kita juga ya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Ya, saya kasih warna kuning, sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat-sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ini kalau dikatakan ini adalah khotbah daripada Musa ya. Dikatakan khotbah mendukung saya khotbah dukungan saya Raja Wali ya. Jadi di sini Musa ya di Gunung Sinai mengatakan pada umat Israel ya, bagaimana Allah sudah mendukung atau membopong bangsa ini seperti di atas sayap Raja Wali ya. Mereka keluar dari Mesir ya, mereka sampai di tanah perjanjian saat ini di Sinai ini, mereka ada di sini. Mereka diingatkan ya, bagaimana Tuhan Allah Yahweh telah mendukung di atas Raja Wali untuk bangsa ini. Lalu ayat 5 dikatakan jadi sekarang ya. Jadi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, jadi sekarang. Seperti Roma pasal 12 ya, oleh karena kasih kemurahan Allah, karena itu persembahkan tubuhmu. Jadi ada kewajiban ya. Allah yang sudah begitu baik kepada bangsa Israel, jadi sekarang, kata Musa, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, ini kata Tuhan ya, ini perjanjian Sinai, maka kamu akan menjadi tiga hal ini Bapak Ibu yang saya garis bawahi, menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Aku yang punya seluruh bumi, kemudian kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, jadi tiga hal ini Bapak Ibu yang saya mau tekankan, inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Israel. Jadi Bapak Ibu ini adalah pesan Tuhan kepada Musa, juga kepada bangsa Israel. Nah, karena itu secara khusus kita akan fokus kepada tiga hal ini Bapak Ibu. Ya, kita akan fokus pada harta kesayanganku. Ya. Harta kesayanganku, bahasa Ibrani-nya segulah ya. Atau kalau diterjemahkan itu bahasa Inggrisnya ada yang versi yang menerjemahkan peculiar treasure, peculiar people, ya, special possession atau special property. Nah, ini versi-versi bahasa Inggris banyak ya terjemahan-terjemahannya. Jadi kenapa itu kata segula itu diterjemahkan berbeda-beda? Kalau di tadi bahasa Indonesia harta kesayanganku. Ada yang mengatakan harta yang khusus, peculiar ya, khusus istimewa. Ada yang mengatakan peculiar people, orang-orang yang khusus. Ya, kemudian ada dikatakan special possession atau apa ini? Milik yang spesial atau properti yang spesial ya. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi bangsa Israel itu menurut firman Tuhan ini dikatakan seperti barang yang berharga. Ya, Bapak Ibu coba bayangkan ya, barang yang berharga yang bisa dibawa-bawa. Seperti permata, seperti ternak, seperti surat berharga. Jadi maksudnya itu properti yang bisa bergerak. Ya, bukan barang-barang yang berupa tanah, bangunan, bukan. Tapi bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan, itu artinya punya arti maksud, makna bisa dibawa-bawa kemana-mana begitu ya Bapak Ibu. Nah, karena itu tidak heran ya kita lihat bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan keliling ya. Nah, nanti kita akan ditekankan
untuk diri kita juga Bapak Ibu. Namun sekarang saya fokus kepada bangsa Israel dulu ya. Jadi bangsa Israel itu dibawa kemana-mana untuk menunjukkan ini harta kesayangan Allah. Inilah orang-orang yang disayang Allah khusus seperti itu. Nah, Bapak Ibu di kitab Maleaki, di Maleaki itu ada kata segula juga, pasal 3 ayat 17, itu diterjemahkan sebagai my jewel kalau bahasa Inggrisnya, atau permataku ya. Jadi inilah menariknya kata ini Bapak Ibu. Kenapa kata harta kesayanganku itu penting? Karena itu bagi Tuhan itu seperti permataku ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, itu permataku sendiri kata firman Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu, saya mau tekankan bahwa disinilah umat Tuhan itu adalah harta kesayangan Tuhan yang begitu berharga, yang dibawa-bawa Tuhan untuk ditunjukkan kepada bangsa-bangsa lain. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua dikatakan adalah kerajaan imam. Ya, kerajaan imam ya. Kalau terjemahan yang lain imamat yang rajani. Imamat yang rajani atau kingdom of priests ya, kerajaan imam atau royal priesthood, yaitu imam-imam yang rajawi ya, kingly priesthood. Jadi antara raja dan imam ya, imam-imam Bapak Ibu tentunya tahu ya yang melayani. Ini imam-imam yang punya status atau punya posisi seperti raja, begitu penting ya. Jadi Bapak Ibu maksudnya di sini adalah seluruh bangsa Israel seharusnya berfungsi bagi kepentingan kerajaan Allah sebagai perantara, sebagai mediator kepada bangsa-bangsa. Ya, Bapak Ibu, jadi bangsa Israel itu diinginkan Tuhan, mereka itu menjadi mediator, perantara kepada bangsa-bangsa. Ya, menjadi imam, ya, mereka yang tidak kenal Tuhan, bangsa-bangsa, sedangkan bangsa Israel kenal Tuhan, mereka yang memperkenalkan mediatornya. Ya. Nah, karena itu nanti ayat ini Bapak Ibu akan disinggung oleh Petrus ya, di dalam 1 Petrus pasal 2, nanti akan saya singgung juga. Jadi perikop ini menjadi dasar doktrin perjanjian baru mengenai keimaman kita semua, keimaman semua orang percaya. Jadi sudah dua ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi harta kesayangan, yang kedua adalah kerajaan imam. Yang ketiga Bapak Ibu, oh ya maaf, saya kasih contoh seperti di sini Bapak Ibu ya, keimaman tadi ya. Jadi misalnya ini Bapak Ibu melihat adalah pelayanan yang orangnya ya, pelayanan keimamanan bagi orang di suku di 12 suku Israel ya. 12 suku si Israel itu ada satu suku namanya suku Lewi ya. Kenapa suku Lewi ini istimewa? Mereka itu dipisahkan, dipilih Allah menjadi perantara. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu, kalau bangsa Israel mau masuk ke bait Allah, mau mempersembahkan koper, nggak boleh sembarangan ya. Mereka harus dilayani oleh orang Lewi. Nah, orang Lewi ini dipilih secara khusus, mereka tidak bekerja secara duniawi, artinya ya, mereka dikhususkan melayani di bait Allah, melayani mezbah Tuhan. Ini kaum Lewi, mereka yang boleh menjadi perantara doa-doanya kepada Tuhan. Nah, gambaran ini Bapak Ibu yang ada di dalam ke-12 suku Israel juga diharapkan Tuhan ya terjadi dalam bangsa Israel. Jadi bangsa Israel dianggap sebagai imamat yang rajani adalah mereka ini dari 12 suku inilah yang memperkenalkan ada 70 bangsa-bangsa ya. Jadi bangsa-bangsa yang diwakili 70 bangsa ini tidak kenal. Mereka hanya menyembah dewa-dewa. Mereka menyembah dewa Baal, Asyetora, dan sebagainya. Tapi dari 12 suku ini, yang kenal Tuhan, itulah mereka diharapkan menjadi imamat yang rajani. Ya, imam. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu maksudnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah bangsa yang kudus. Ya, bangsa yang kudus. Nah, bangsa yang kudus ini adalah holy nation. Kudus di sini artinya apa Bapak Ibu? Kudus itu artinya dipisahkan ya secara khusus untuk pekerjaan pelayanan. Jadi bangsa Israel ini dipisahkan oleh Tuhan dari membaur dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Supaya apa? Supaya mereka bisa melayani Tuhan secara khusus. Ya. Jadi sebagaimana para imam, ya imam-imam tadi, bangsa Israel adalah bangsa yang kudus. Mereka menjalankan dua hubungan ya, satu sisi kepada Allah ya, satu sisi kepada bangsa-bangsa. Jadi orang Israel termasuk kita orang percaya itu kita bisa bersekutu dengan Tuhan ya, kalau kita bisa memanggil Allah adalah Bapa. Tapi kita juga harus menjadi apa? Menjadi perantara kepada bangsa-bangsa lain, menjadi teladan bagi mereka.
Mereka menjadi umat yang dikhususkan, dipisahkan sepanjang masa bagi semua bangsa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal penting ya yang ditekankan di dalam kitab Keluaran, bahwa sebagai bangsa yang dipilih Allah, bangsa yang diberkati, bangsa Israel menjadi bangsa kesayangan, umat kesayangan. Tapi mereka bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan saja, mereka juga harus menjadi imamat yang rajani, artinya perantara kepada Allah dengan bangsa-bangsa. Dan yang ketiga, mereka harus jadi teladan bangsa yang kudus. 3 hal Bapak Ibu yang harus dilakukan dengan Israel. Bagaimana respon? Atau bagaimana kesempatan apa yang Tuhan berikan Bapak Ibu ya. Jadi ini panggilan Tuhan pada bangsa Israel, tapi Bapak Ibu tolong ingat juga bahwa ini adalah panggilan kepada kita juga. Ya. Lalu apa kesempatan yang Tuhan berikan? Kita lihat ya. Oke, saya kembali lagi mengingatkan ini adalah perjanjian Sinai ya Bapak Ibu, yang Keluaran 19 ini. Jadi perjanjian Sinai itu menyatakan tujuan Tuhan bagi umatnya. Ya, Tuhan mempunyai tujuan bagi umat Israel. Nah, keluarnya Israel dari Mesir dan perjanjian di Sinai ini merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Israel. Ya, jadi kita bisa lihat ini adalah peristiwa yang sangat penting mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka itu dipanggil keluar, ada tujuannya. Umat Tuhan sedang dibentuk. Jadi Tuhan mau membentuk bangsa Israel sudah ratusan tahun diperbudak oleh Mesir dengan mindset yang sama untuk dirubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama seperti kita kan ya. Saya dulu latar belakang bukan Kristen. Mungkin Bapak Ibu ada yang bukan Kristen. Tapi untuk merubah mindset ini tidak mudah, harus diproses ya. Jadi bangsa Israel ini yang sudah diperbudak oleh Mesir, seperti kita dulu mungkin sudah diperbudak dosa, Tuhan mau memproses kita dengan cukup berat ya. Nah, bangsa Israel ini diproses. Pertama, umat Tuhan harus menjadi umat yang berbeda ya, yang kudus dan memiliki nilai berbeda dengan dunia. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel ini keluar dari Mesir supaya mereka punya perbedaan. Hidup mereka tidak lagi menyembah kepada berhala-berhala Mesir ya. Mereka harus mempunyai nilai-nilai value-value yang berbeda dengan dunia waktu itu. Dengan orang-orang Mesir juga. Mereka harus jadi bangsa yang kudus. Kedua, mereka adalah umat Tuhan yang menjadi imam yang menyatakan kemuliaan Tuhan pada dunia ya. Jadi bangsa ini dipilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti kita Bapak Ibu, kita dipilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sampai sejauh ini Pak Daya cukup jelas ya Pak? Dengaran ya? Jelas Pak, jelas. Baik, makasih Pak. Oke Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu ini adalah contoh daripada kesempatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ya. Ada 2 hal. Ada 2 hal yaitu daya tarik dan daya ekspansi ya. Jadi Tuhan memanggil bangsa Israel itu bukan tanpa diperlengkapi, bukan tanpa tujuan. Ada ya. Jadi saya percepat sedikit aja ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan memberkati bangsa Israel supaya bangsa-bangsa lain datang pada bangsa ini. Contohnya apa? Contohnya Tuhan memberkati dengan satu kerajaan yang besar, ya Raja Salomo, sehingga mereka bisa membangun bait Allah. Nah, bait Allah ini tujuan apa? Untuk supaya bangsa-bangsa bisa datang menyembah, mengenal Allah, Bapak Ibu. Jadi Tuhan menjadikan Israel bangsa yang besar, bangsa Israel Salomo, raja yang besar, untuk apa? Untuk boleh memperkenalkan Yahweh kepada orang lain, kepada bangsa lain. Misalnya kita lihat Ratu Sheba itu ya, sampai terkagum-kagum. Ruth yang setia mau mengikut Naomi, mengikuti Allahnya Naomi. Naaman itu ya, yang boleh disembuhkan oleh karena satu gadis kecil yang mengingatkan Naaman mengenai Allah yang berkuasa. Jadi bangsa Israel diberkati Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Jadi sama seperti kita Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ingat itu ada maksud Tuhan ya, supaya membawa orang lain boleh menikmati berkat Tuhan juga melalui kita. Nah, bukan hanya daya tarik tapi daya ekspansi atau daya pergi ya. Jadi bukan hanya datang tapi pergi. Jadi bangsa Israel, Tuhan juga nggak mau hanya tinggal diam, Tuhan mau mereka juga pergi untuk boleh bersaksi ya. Nah, kita bisa lihat misalnya dari Yusuf. Ya, Yusuf yang tadinya mungkin hanya keluarga kecil, tetapi kemudian Tuhan pakai, dia bisa pergi, sehingga bisa menjadi bangsa yang besar, yang memuliakan Tuhan. Daniel juga ya, memang melalui tawanan, melalui macam-macam. Esther juga membawa orang-orang ini supaya pergi,
mungkin menjadi tawanan atau menjadi pergi keluar, menjadi misioner dan sebagainya untuk kepada bangsa-bangsa sehingga bangsa-bangsa itu bisa mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ini juga Tuhan mau kita juga ya. Tuhan kalau kita hanya duduk diam manis tidak mau pergi, Tuhan nanti akan kirim kita untuk pergi. Ya. Jadi ini kesempatan ya. Nah demikian juga Bapak Ibu ada satu hal yang menarik ya yang diajarkan oleh buku misi tadi itu bahwa Israel ini Tuhan kasih kesempatan letaknya ada di tengah-tengah 3 benua, baik benua Eropa, benua Asia dan Afrika. Apa maksudnya di sini? Jadi Bapak Ibu tahu ya kalau semua mau berdagang ya, misalnya Eropa mau berdagang dia harus lewati laut laut tengah ya, dia harus melewati laut tengah. Nah di sana mereka pasti akan ketemu dengan bangsa Israel. Demikian juga yang Asia mau ke Afrika, ke Eropa pasti ke tengah. Jadi ketika Israel ini menjadi kesaksian yang hebat ya, tadi Raja Salomo yang hebat dikenal di mana-mana. Nah karena itu Bapak Ibu tanah di perjanjian Palestina ini menjadi rebutan sampai sekarang ya karena sangat-sangat strategis. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersaksi. Bapak Ibu, apa kesempatan yang Tuhan berikan pada Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian? Apakah itu berupa harta, talenta, atau strategi apa? Tuhan mau supaya itu dipakai untuk Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lihat bahwa Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan pada bangsa Israel. Tuhan memberikan panggilan tadi ya, ada batu yang pertama. Kemudian Tuhan memberikan kesempatan, ya mereka diberi kesempatan macam-macam untuk berkat, untuk daya pergi, daya datang, ya lokasi itu semua berkat Tuhan. Tapi Bapak Ibu, bangsa Israel meresponi dengan salah ya. Jadi secara umum bangsa Israel gagal meresponi panggilan Tuhan karena sikap mereka mementingkan diri sendiri dan tidak mau menggenapi tujuan Allah. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya Yunus ya. Yunus yang dipanggil Tuhan untuk pergi, dia nggak mau ya, dia melarikan diri. Ya. Dia sudah diberi banyak anugerah berkat, tapi dia nggak mau. Bangsa Israel juga sama Bapak Ibu, di akhir hidup mereka, bukannya mereka menyaksikan kebesaran Yahweh Tuhan Allah mereka, tapi mereka ikut-ikutan menyembah. Salomo yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, tapi karena dia jatuh, dia punya istri yang banyak, dan anak-anaknya juga ya, kerajaan berikutnya, Rehabeam semuanya menjadi pecah karena apa? Karena mereka sudah menyimpang hatinya. Mereka harusnya menjadi kesaksian, mereka harus menjadi imamat yang rajani, mereka harus menjadi bangsa yang kudus, mereka gagal dalam hal ini. Ya Bapak Ibu, sehingga kita tahu bangsa Israel ditawan oleh bangsa Asyur, bangsa Israel ditawan oleh bangsa Babel, sampai mereka menderita karena ketidaktaatan ya. Tapi Tuhan tetap mau memilih umat ini dan pada akhirnya nanti lahirlah Tuhan Yesus dari suku ini. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang di dalam Kristus itu dari kitab Galatia ya, mewarisi akan berkat Tuhan, mewarisi akan panggilan ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tutup dengan satu ayat yaitu di 1 Petrus tadi ya, ayat 2 sampai 9. Jadi ayat ini bunyinya hampir sama dengan kitab Keluaran tadi ya, pasal 19. Di sini Petrus memakai ayat itu mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa sebenarnya bangsa yang terpilih itu? Memang awalnya bangsa Israel, tapi gagal mereka. Jadi saat ini kitalah yang dalam Kristus, kitalah menjadi bangsa yang terpilih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda, Bapak Ibu, saudara dan saya, kita adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Ya, dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi imamat yang rajani, ya, menjadi perantara yang punya status raja, ya, perantara imamat kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya. Bapak Ibu, inilah peran kita menjadi terang dan garam. Peran kita menjadi ambasador atau duta-duta Kristus. Peran kita menjadi saksi-saksi Kristus, yaitu menjadi perantara. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini Bapak Ibu ada banyak orang yang bingung, yang tidak punya Tuhan.
Mereka tidak tahu harus kemana. Sedangkan kita Bapak Ibu ya, kita yang punya Tuhan, adakah kita mengingatkan mereka? Adakah kita mendoakan mereka? Adakah kita perhatian dengan mereka sebagai imam ya, yang rajani? Dan bukan hanya itu, kita ada menjadi bangsa yang kudus ya. Bangsa-bangsa banyak menyembah berhala, mereka melakukan perjinan rohani. Bangsa-bangsa melakukan hal yang berdosa. Kita harus menunjukkan kekudusan, hidup yang kudus, jadi terang dan garam. Dan juga ingat, kalau tadi di Keluaran itu harta kesayangan ditaruh di depan, tapi oleh Petrus justru taruh di belakang. Kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini adalah harta kesayangan Allah sendiri. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu ya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi Bapak Ibu, saya mau menutup bahwa luar biasa ya, Petrus memakai ayat di 1 Keluaran, jelas itu bicara mengenai kita. Petrus menunjukkan bahwa tujuan Tuhan tetap sama di dalam perjanjian lama dulu, di masa perjanjian baru, dan sampai sekarang. Yaitu bahwa umat Tuhan harus menjadi umat yang berbeda, kudus, dan memiliki nilai yang berbeda dengan dunia. Yang kedua, umat Tuhan menjadi imam atau saksi Kristus yang menyatakan kemuliaan Tuhan pada dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita ya, kalau bangsa Israel sudah gagal meresponi panggilan Tuhan. Jangan sampai kita juga gagal di dalam meresponi panggilan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita yang menjadi orang percaya, yang menerima anugerah keselamatan itu bukan karena usaha kita, tapi karena pilihan Tuhan. Kita dipilih, kita dipanggil untuk boleh menjadi bangsa yang kudus, untuk boleh menjadi imamat yang rajani, boleh menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya bukan hanya untuk kita nikmati sendiri Bapak Ibu, tapi tujuannya adalah supaya kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Khususnya di zaman seperti ini Bapak Ibu, banyak orang yang memerlukan Tuhan Yesus. Karena setiap kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan Yesus juga tidak tahu kapan mereka dipanggil Tuhan. Jangan sampai mereka dipanggil Tuhan tanpa mereka mengenal Tuhan, tanpa mereka diselamatkan. Dan jangan sampai kita juga dipanggil Tuhan, kita tidak melakukan apa-apa karena kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Mari setiap kita pakai waktu sejenak, kita tundukkan kepala, kita berdoa, memohon pengampunan yang dari Tuhan, memohon Roh Kudus yang menyadarkan setiap kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh berbicara kepada setiap kita Bapak Ibu. Apakah kita menyadari kita adalah bangsa yang dipilih Allah secara khusus. Allah mempunyai tujuan, yaitu supaya kita menjadi saksinya. Kita diberi banyak kesempatan oleh Tuhan. Berkat kesehatan, berkat talenta, harta, berkat bisa melayani, ada sukacita, ada damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Namun apakah kita memakai berkat itu untuk menggenapkan tujuan Tuhan? Atau kita simpan talenta itu seperti hamba yang malas dan jahat menyimpan 1 talenta. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita, kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Tapi marilah kita sadar berapa talenta pun yang Tuhan berikan pada kita. 1, 2, atau 5. Mari kita pakai untuk Tuhan. Mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur firman Tuhan pagi hari ini sudah berbicara kepada setiap kami, mengingatkan bahwa misi Allah dalam perjanjian lama tidak berubah. Allah memilih satu bangsa untuk menyampaikan, untuk mewujudkan tujuan Allah, yaitu supaya Allah dimuliakan, dikenal di dalam bangsa-bangsa. Namun Tuhan, bangsa yang Kau pilih, bangsa Israel telah gagal meresponi. Dan anugerah itu Tuhan alihkan kepada setiap kami yang percaya dalam Yesus Kristus, penebus juru selamat kami. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang sudah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan,
telah dibeli oleh Tuhan secara lunas. Kami bukan lagi budak dosa, kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah hamba-hamba Allah yang mau dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi terang dan garam dunia di sekitar kami, untuk boleh membawa orang-orang yang belum kenal Yesus supaya mereka kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tolong kami boleh hidup kudus, hidup menjadi imamat yang rajani, dan boleh hidup memuliakan Tuhan karena menjadi harta kesayangan Tuhan. Berkati kami semua pada pagi hari ini dengan firman-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada para jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita lakukan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk pagi yang indah. Kami sudah boleh datang beribadah kepada-Mu, Bapa. Selama seminggu Engkau menyertai kami dalam keadaan sehat dan selamat tanpa kekurangan apapun. Bahkan pada hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu, Bapa. Demikian juga buat jemaat kami maupun bukan jemaat kami, Bapa. Kau juga memberkati siapa yang sudah ikut hadir, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami berdoa buat Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth, Bapa. Demikian juga buat Ibu Sri Sutarsi, buat Ibu Saniwati, Ibu Wayan, demikian juga Ibu Meliana, dan juga ibu lainnya kami tak tahu namanya, Bapak. Kau juga memberkati, demikian juga buat anak dari Ibu Inaya, Bapak. Bapak, Engkau mau tahu hisab jemaat kami yang sakit penyakit, Bapak. Kami percaya Kau tabib yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan hisab jemaat kami, Bapak. Dan Kau juga yang sanggup memberi yang terbaik bagi mereka, Bapak. Kami juga berdoa bagi pekerjaan mereka, Bapak. Untuk kehidupan mereka sehari-hari, Bapa, kami percaya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Kau juga memberkati setiap jemaat kami. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang sudah lanjut usia, Bapa. Engkau juga memberkati, Bapa. Berikan kekuatan, berikan hikmat bagi mereka, Bapa. Boleh menjadi teladan bagi kami tengah-tengah gereja kami, Bapa. Kami juga berdoa, Bapa, buat jalannya ibadah kami selama sepekan. Berdoa untuk ibadah Selasa, persekutuan wanita, Bapa. Kau memberkati para ibu. Boleh hadir, Bapa. Ikut berpartisipasi, Bapa. Demikian juga berdoa buat hari Rabu, pemahaman Alkitab, Bapa. Kau juga berkati setiap jemaat kami, boleh ikut hadir, Bapa. Boleh ikut datang, Bapa, dan ikut bersama-sama dengan kami, Bapa. Demikian juga pada hari Kamis, MPFD, Bapa. Kau juga memberkati, Bapa, para pembicara. Demikian juga segenap jemaat kami boleh ikut ambil bagian, Bapa. Dan juga hari Jumat, Kau memberkati para pemuda dan pemudi. Boleh ikut ambil bagian, Bapa, beribadah di acara Youth, Bapa. Demikian juga buat hari Minggu. Kau juga berkati sekolah minggu dan ibadah umum, Bapak. Bapak, semua kami santan-Mu, Bapak, buat hamba-hamba-Mu yang melayani seperti Ibu Susi, Kau juga berkati. Demikian juga hamba-Mu Samadaya, Pak Valen, Ika, Fian, dan seluruh jemaat kami, Bapak. Demikian juga hamba-Mu, Bapak Anglis, demikian firman. Kau memberkati terlebih lagi, Bapak, supaya banyak jiwa-jiwa boleh mendengar apa yang disampaikan, ya, Bapak. Bapak, kami juga berdoa bagi kemajuan gereja kami, untuk pertumbuhan iman setiap jemaat kami, Bapa. Kami percaya Engkau memberi yang terbaik, Bapa. Kau berkati setiap jemaat kami boleh bertumbuh, Bapa. Demikian juga jemaat-jemaat yang di luar jemaat kami, Bapa. Kau juga memberkati mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Hamba juga berdoa untuk persiapan persembahan, Bapa. Biarkan setiap kami boleh memberikan persembahan terbaik kepada-Mu, Bapa. Yang kami terima daripada-Mu berlimpah-limpah, Bapa. Dan kami kembalikan pula dengan ucapan syukur, Bapa. Terima kasih, Bapak. Hamba juga berdoa bersama negara kami Indonesia. Berdoa buat para pemimpin kami, para presiden dan wakilnya, Bapak. Kau memberkati, berikan hikmat-Mu, Bapak.
supaya mereka boleh memberikan terbaik bagi negara kami. Demikian juga buat para medis yang merawat Bapak, dan juga para dokter yang berada di garis depan untuk menghadapi penyakit corona ini Bapak. Kau berikan kekuatan super ekstra bagi mereka Bapak, supaya mereka boleh mempersiapkan dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak, semua doa kami mengurang sempurna. Kami panjatkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih. Segenap majelis, mewakili majelis hamba Tuhan dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kang Ulu Kito atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, dan juga Tuhan memberkati pemulihan dari semu, dan berserta dengan anak-anak yang lain yang ada di luar Indonesia. Terima kasih Pak sekali lagi. Ya, mari Bapak Ibu Jemaat kita mempersiapkan persembahan kita berikan pada Tuhan. Sebelumnya persembahan tetap terus ditransfer via rekening gereja yang sudah tertera di layar, ya. Atau bagi Bapak Ibu Jemaat yang tidak bisa memberikan persembahan, silahkan menghubungi kami hamba-hamba Tuhan yang ada, baik itu Kak Wika, Pak Daya, atau kami sendiri, atau bendara BPH bendara di gereja kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, dan kita memberikan persembahan kita, dan kita pujikan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita pujikan doksologi, doa berkat, mohon dengan kasih Pendeta Kang Ulu Kito, dan kita akhiri dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Tuhan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian,
mulai saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita selesai, silahkan duduk kembali saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita bertegur sapa bersama dengan rekan-rekan yang lain sebelumnya, tapi sebelum bertegur sapa, saya persilahkan bagi Bapak PH atau jemaat yang dari hamba Tuhan ada pengumuman, silahkan. Baik, tidak ada ya. Oke, mari kita bertegur sapa satu dengan yang lain. Salam semuanya. Bapak Ibu semua. Terima kasih.